Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Swastidisi, IP 171025-2002, mahasiswa Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Perkenalkan, nama saya adalah Arif Rizkiana dengan NIM 1710253001. Perkenalkan, nama saya Doni Arendra, nomor induk mahasiswa 1710252024. Oke, baik. Saya akan menjelaskan materi pada presentasi kali ini. Sebelumnya kita akan bahas mengenai materi yang akan kita bahas, diantaranya ialah pengaruh manusia terhadap ekologi gulma, ekosistem tanaman gulma, interaksi lingkungan, konsep ekologi dasar, kompetisi tanaman, dan bentuk persaingan gulma dengan tanaman. Yang pertama adalah pengaruh manusia terhadap ekologi gulma. Ekologi itu sendiri adalah studi tentang interaksi individu terhadap lingkungannya. Sedangkan ekologi gulma adalah lebih mempelajari mengenai interaksi antara gulma terhadap lingkungannya. Pengaruh manusia terhadap ekologi gulma telah terjadi pada tahun 1850-an, di mana investasi yang sangat luas terjadi di North Dakota sehingga nilai produksi gandum hilang melebihi pajak yang dikumpulkan oleh negara. Di sini pertanian diciptakan dengan kondisi untuk keberhasilan gulma dan manusia sendiri membantu penyebarannya. Tanpa pertanian itu, gulma akan bertahan tetapi tidak berbahaya. Dalam praktik pertanian ini, manusia atau petani ini merupakan penghancur lahan rumput dan lainnya, yaitu terutama keberadaan gulma. Selanjutnya, poin kedua, ekosistem tanaman gulma. Alasan pergeseran sistem pengelolaan gulma berbasis ekologis diantaranya gulma yang rentan terhadap herbisida telah tergantikan oleh spesies yang lebih sulit dikendalikan. Selanjutnya, resistensi herbisida telah berkembang dan terdapatnya resistensi ganda dari gulma sendiri terhadap herbisida ataupun keluarga kimia. Selanjutnya, masalah gulma dalam pertanian monokultur yang tidak dapat diselesaikan dengan manajemen saat ini. Selanjutnya yaitu masalah gulma baru yang muncul dalam sistem pengolahan tanah yang menjadi berkurang dan minimum. Selanjutnya, faktor ekonomi telah memaksa pertimbangan metode pengendalian alternatif gulma tersebut. Dan terakhir, adanya peningkatan kesadaran akan biaya lingkungan dari akibat herbisida. Baik, kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang interaksi lingkungan. Yang pertama adalah gulma dan iklim. Iklim adalah hal yang penting dalam persebaran gulma di lapangan ya. Karena dengan iklim yang sesuai untuk gulma, maka gulma akan menyebar dengan pertumbuhan sangat cepat di lapangan. Nah, kita lihat intensitas cahaya, kualitas dan durasi dapat mempengaruhi kehadiran dan kelangsungan hidup gulma, di mana apabila intensitas cahaya dan kualitas yang bagus serta durasi yang cukup, maka kehadiran gulma dan kelangsungan hidup gulma di lapangan akan sangat tinggi. Cahaya dan respon suhu pun sangat menentukan batas suatu lintang dari spesies gulma. Suhu di tanah juga merupakan penentu utama dalam reproduksi gulma, di mana ketika suhu yang tinggi mengakibatkan tahap kritis yang menyebabkan gulma gagal bereproduksi, bahkan kematian menyebabkannya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor tanah. Pada kondisi tanah yang hangat dan lembab adalah suatu yang paling baik untuk perkecambahan benih gulma dan pertumbuhan bibit gulma, sehingga ketika kondisi tanah itu sangat sesuai, maka pertumbuhan gulma akan meningkat. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor lain yang terdapat di dalam tanah, yaitu adalah air, aerasi, suhu, pH, dan itu merupakan sumber kesuburan bagi gulma dalam bertahan, dan ini juga merupakan faktor penentu di mana gulma dapat bertahan atau tidak di lapangan. Nah, yang ketiga adalah gulma dan biota.
Nah, dalam hubungan antara gulma dan biota, ada faktor yang membantu pada asosiasi gulma pada biota meliputi kesamaan ukuran benih. Yang kedua adalah waktu perkecambahan dan pembentukan benih. Yang selanjutnya adalah praktek pengolahan lahan, di mana ini adalah berkaitan dengan teknik budidaya. Nah, yang selanjutnya ada rotasi. Rotasi ini adalah pertukaran tanaman pada suatu lahan. Dan yang terakhir adalah panen. Nah, selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya adalah konsep ekologi dasar. Nah, pada konsep ekologi dasar ini ada 4 poin. Yang pertama ada spesies. Nah, yang pada poin pertama spesies, di mana gulma terus-menerus terpapar pada kondisi yang mendorong spesies pada suatu gulma tersebut menjadi tahan di lapangan. Ya, model utama spesies adalah model alopatrik dan simpatrik. Nah, yang kedua adalah komunitas. Komunitas tanaman dan gulma penting untuk pengelolaan gulma sebagai pemahaman dan keseimbangan gulma dan tanaman daripada menghancurkan satu komunitas gulma. Itu dapat mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem. Nah, yang selanjutnya adalah suksesi ekologi. Nah, yang dimaksud suksesi ekologi adalah proses alami dan berkelanjutan dilakukan untuk memanajemen gulma dengan menggabungkan teknik untuk mengontrol gulma, namun bukan pada lingkungan yang sepenuhnya terbuka yang mendorong kedatangan gulma baru. Nah, yang keempat adalah interaksi antara gulma dan hama tanaman. Gulma hidup dalam komunitas dan mereka dipaksa untuk berinteraksi dengan tanaman dan organisme pengganggu lainnya. Nah, yang dimaksud adalah gulma itu sendiri adalah tumbuhan yang toleran terhadap hama dan penyakit sehingga dia menjadi inang dari hama dan penyakit tersebut. Nah, ini tidak berefek pada pertumbuhan dan kesuburan dari gulma tersebut, melainkan ini menimbulkan efek yang penting yang rentan pada tanaman yang rentan terhadap hama penyakit. Nah, ini menimbulkan efek yang sangat merugikan bagi tanaman, di mana populasi hama dan penyakit menjadi lebih besar akibat gulma sebagai inang dari hama dan penyakit tersebut. Nah, baik, itu sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya kompetisi tanaman. Kompetisi tanaman disebut juga dengan persaingan tumbuhan, yang mana bagian dari ekologi tumbuhan. Dalam pertanian, gulma bersaing dengan tanaman budidaya dapat mengurangi panen hasil dan kualitas dari tanaman budidaya. Adapun faktor yang mengontrol tingkat kompetisi yaitu pada gulma seperti kepadatan, distribusi, durasi, atau berapa lama gulma hidup. Kemudian pada tanaman seperti kepadatan, distribusi, jarak tanam, dan durasi penjarangan tanaman. Faktor-faktor ini dimodifikasi oleh kondisi tanah dan iklim. Hal utama yang bersaing dengan tanaman untuk itu adalah nutrisi, cahaya, dan air. Selanjutnya bentuk persaingan gulma dengan tanaman. Ada 3, yaitu persaingan merebutkan air, persaingan merebutkan hara, dan persaingan merebutkan cahaya. Pada persaingan merebutkan air, gulma membutuhkan air hampir 2 kali lipat dari tanaman. Untuk setiap kilogram bahan organik, gulma membutuhkan 330 sampai 1.900 liter air. Persaingan memperebutkan air terutama terjadi pada lahan kering atau gersang. Kemudian persaingan memperebutkan hara. Gulma lebih banyak menyerap unsur hara daripada tanaman budidaya. Pada bobot kering yang sama, gulma mengandung kadar nitrogen 2 kali lebih banyak daripada tanaman budidaya jagung. Hal ini sesuai dengan salah satu sifat gulma, yaitu bersifat rakus. Selanjutnya persaingan merebutkan cahaya. Dalam keadaan air dan hara yang cukup, gulma bersaing dengan tanaman dalam memperebutkan cahaya.
Jika musim hujan atau matahari redup, tumbuhan yang cepat tumbuh dan tajuknya lebih rimbun akan memperoleh cahaya lebih banyak. Sedangkan tumbuhan seperti gulma yang lebih pendek, muda, dan kurang tajuknya akan ternaungi oleh tumbuhan terdahulu sehingga pertumbuhannya terhambat. Baik, itulah presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.